Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya, bertemu kembali di kelas 7 IPS bersama Bapak Wawas Aliul Hawas dari SMK Dev School UPI Kampus Cibiru. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar mengenai potensi sumber daya alam di Indonesia. Pernahkah kalian mendengar istilah sumber daya alam? Ya, sumber daya alam adalah semua bahan yang ditemukan manusia dalam alam yang dapat dipakai untuk kepentingan hidupnya. Lalu, ada berapa sumber daya alam ini? Baik, kita akan bahas satu persatu. Pertama, sumber daya hutan. Apa itu hutan? Ya, betul. Hutan adalah sebuah kawasan yang ditumbuhi lebat oleh pepohonan dan tumbuhan lainnya. Lalu, apa fungsi hutan ini? Pertama, hutan sebagai sumber kehidupan masyarakat. Contohnya adalah hasil kayu hutan dan hewan di sana memiliki nilai ekonomis yang tinggi bagi manusia di dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua, fungsi hutan adalah menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida. Bahkan, hutan itu sendiri dikenal sebagai paru-parunya dunia. Yang ketiga, mencegah erosi. Pengikisan oleh air atau dikenal dengan erosi akan tertahan oleh akar-akar pohon yang ada di hutan. Yang keempat, fungsi hutan adalah menyimpan hujan dan mengalirkannya. Dan yang terakhir, fungsi hutan adalah tempat hidup dari flora dan fauna. Yang berikutnya yang kedua, ada sumber daya tambang. Barang tambang merupakan sumber daya alam, baik bukan mineral logam maupun mineral bukan logam yang berasal dari bumi. Untuk pembentukannya membutuhkan waktu yang sangat lama, bahkan sampai berjuta tahun yang lalu. Untuk itulah barang tambang termasuk dalam sumber daya alam tak dapat diperbaharui. Berikut adalah peta sebaran barang tambang di Indonesia. Yang selanjutnya akan kita lihat contoh sumber daya tambang di Indonesia. Yang pertama adalah minyak bumi dan gas alam. Kita ketahui bersama bahwa migas merupakan sumber energi utama yang saat ini banyak dipakai untuk industri, transportasi, dan rumah tangga. Yang kedua ada sumber daya alam, itu batu bara. Batuan sedimen yang terbentuk dari sisa tumbuhan yang telah mati dan mengendap selama jutaan tahun yang lalu. Yang ketiga ada bauksit. Bauksit merupakan sumber biji utama untuk menghasilkan aluminium. Yang keempat ada pasir besi. Biasanya pasir besi ini dimanfaatkan untuk industri logam besi dan juga semen. Yang kelima ada emas. Bisa kalian lihat di gambar. Emas lebih dikenal dengan istilah LM atau logam mulia karena digunakan untuk berbagai macam perhiasan, dan juga emas sering dijadikan sebagai investasi yang menjanjikan. Salah satu perusahaan tambang emas yang terbesar di Indonesia ada di daerah Papua, yaitu PT Freeport Indonesia. Baiklah, sampai di sini penjelasan video kali ini. Semoga dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.